Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Dwi Satria Eskominte, salah satu dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan NIDN 0201039001. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Bidang pengajaran salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada pengajaran ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Keamanan Informasi, dengan materi Pengantar Keamanan Informasi. Mata kuliah Keamanan Informasi terdiri dari 2 SKS, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 3 pada kurikulum Prodi Studi S1 Teknologi Informasi. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana keamanan informasi secara umum, mencangkup konsep dasar keamanan informasi, model keamanan, serta prinsip dasar seperti kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan atau CIA Triad. Materi yang diajarkan meliputi pengantar keamanan informasi, ancaman dan serangan dari suatu sistem dalam keamanan informasi, dan bagaimana cara pencegahannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keamanan informasi adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keamanan informasi termasuk terminologi, model keamanan, dan prinsip-prinsip dasar seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, CIA Triad. Salah satu capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang nantinya kemudian akan dituangkan dalam satu semester dengan total 16 kali pertemuan. Salah satu referensi yang direkomendasikan dalam pembelajaran keamanan informasi merupakan salah satu buku ajar keamanan informasi yang berhasil kami kembangkan bersama tim dan telah diterbitkan ISBN-nya, sehingga dapat menjadi salah satu pedoman utama mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini untuk nantinya. Sistem pembelajaran mata kuliah keamanan informasi akan dilaksanakan secara offline. Metode pembelajaran ditetapkan dalam mata kuliah keamanan informasi ini mencakup 4 metode. Yang pertama yakni ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga post-test, dan yang terakhir yaitu penugasan mandiri. Metode ceramah dilakukan sebagai brainstorming materi perkuliahan dengan bobot 25%. Metode diskusi dilakukan setelah brainstorming dengan bobot 15%, di mana mahasiswa akan mendiskusikan pemahaman terhadap materi perkuliahan. Berikutnya, metode post-test diberikan sebagai metode evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan bobot 20%. Dan yang terakhir yaitu metode penugasan mandiri, merupakan kegiatan pendalaman atau eksplorasi materi dengan memberikan persoalan atau studi kasus untuk menyelesaikan dengan bobot 40%. Dalam menunjang pembelajaran yang interaktif, interaksi dalam pembelajaran keamanan informasi terbagi menjadi 2, yakni konsultasi materi perkuliahan dan konsultasi tugas. Kedua interaksi tersebut dapat dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar pembelajaran, di mana hal ini tentunya akan memberikan manfaat forum diskusi yang ada pada laman Spada dan juga WhatsApp group. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah keamanan informasi ini terdiri dari 2, yakni komponen penilaian dan juga penilaian akhir huruf mutu. Yang pertama, komponen penilaian terbagi menjadi 4, yakni tugas dengan bobot 30%, kuis dengan bobot 20%, UTS dan UAS dengan bobot 25% untuk masing-masingnya. Dan penilaian yang kedua yaitu penilaian akhir huruf mutu dilakukan dengan skala nilai. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka memperoleh huruf mutu A. Jika nilai antara 80 sampai dengan 89, maka memperoleh huruf mutu B. Jika nilai antara 70 sampai dengan 79, maka memperoleh huruf mutu C. Jika nilai antara 60 sampai dengan 69, maka memperoleh huruf mutu D. Dan yang terakhir, jika nilai di bawah 60, maka akan memperoleh huruf mutu E.
Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran salah satu pertemuan dalam perkuliahan asinkronus mata kuliah keamanan informasi yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, ya. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah baik. Ya, kita kembali lagi dalam perkuliahan kita, pertemuan meeting pagi hari ini di kelas keamanan informasi yang nanti saya akan menyampaikan materi tentang pengantar dari keamanan informasi. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar aktivitas kita hari ini mendapatkan keberkahan dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, saya berdiri. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi tentang keamanan informasi basic atau information security basic, pengantar dari keamanan informasi. Nah, sebelumnya rekan-rekan semua ada nggak yang sudah mengetahui apa sih gambaran umum dari keamanan informasi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan Nadi. Menurut saya keamanan informasi adalah cara kita untuk melindungi data dari perusakan atau modifikasi yang tidak sah. Tidak sah. Oke. Menurut Adi, keamanan informasi adalah salah satu cara untuk bisa melindungi data-data, ya, memproteksi data dari hak akses yang tidak diizinkan atau tidak sah. Good, thank you, Adi jawabannya. Yang lain? Ada pendapat lain? Ya, silakan. Menurut saya keamanan informasi itu adalah cara kita menjaga data atau melindungi informasi agar tidak bocor, tidak diubah sembarangan, agar data supaya tetap aman, tetap asli dan selalu tersedia saat dibutuhkan. Oke, terima kasih Jupri ya atas jawabannya. Oke. Nah, keamanan informasi ya tadi yang disampaikan oleh Adi dan juga rekannya ya. Bagaimana keamanan informasi ini adalah untuk memproteksi ataupun melindungi data ya agar orang-orang yang tidak diizinkan untuk mengakses suatu data ataupun informasi itu tidak diizinkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk, saya ingin menyampaikan capaian pembelajaran dari mata kuliah keamanan informasi. Yang pertama yaitu nanti diharapkan dari capaian ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keamanan informasi, termasuk terminologi, model keamanan, dan prinsip dasar seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau CIA trade. Yang kedua, capaiannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis ancaman dan risiko keamanan informasi, termasuk dari serangan jaringan, malware, phishing, dan lain sebagainya. Capaian yang ketiga, nantinya mahasiswa kalian mampu merancang dan mengimplementasikan bagaimana strategi keamanan informasi yang efektif, termasuk dalam kebijakan keamanan, pengolahan akses, dan penggunaan teknologi keamanan seperti firewall, VPN, dan juga sistem deteksi interupsi atau IDS ya, Interruption Detection System. Dan yang terakhir capaiannya yaitu mahasiswa mampu merespon dan mengelola kejadian keamanan, termasuk mengidentifikasi kejadian, melakukan investigasi, dan mengambil tindakan mitigasi yang tepat. Nah, ini adalah 4 capaian ketika kalian semua mengikuti perkuliahan keamanan informasi. Ya. Kita lanjut. Dalam pertemuan ini tentunya ada outline ataupun material meeting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa sih itu keamanan informasi dalam materi ini? Selanjutnya yang kedua, konsep dari keamanan informasi. Konsep apa saja yang terdapat dalam keamanan informasi? Dan yang ketiga adalah ancaman dan tantangan atau threat and challenge dari keamanan informasi. Yang terakhir, pencegahan pada keamanan informasi. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kita untuk melakukan tindakan preventif ataupun pencegahan
dari serangan-serangan cyber security dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tren terkini pada keamanan informasi. Tentunya berbicara tentang cyber security ataupun information security, kita juga harus bisa up to date. Teknologi dan juga tren-tren terkini apa saja sih yang banyak digunakan pada teknologi saat ini, khususnya untuk menjaga kerahasiaan berkaitan tentang keamanan informasi. Pengantar keamanan informasi adalah hal yang sangat penting pada era digital. Dengan memahami dasar-dasar keamanan informasi, kita semua dapat melindungi diri kita, data kita dari ancaman cyber. Keamanan informasi juga merupakan aspek yang cukup kritis dalam dunia teknologi informasi yang bertujuan untuk melindungi data, informasi, sumber daya yang ada dalam suatu jaringan komputer dari ancaman serangan ataupun perusakan-perusakan yang tidak diizinkan. Dan keamanan informasi juga merupakan praktik untuk melindungi informasi dari akses dan pengguna, modifikasi ataupun perusakan gangguan-gangguan yang tidak sah. Nah, ini adalah dasar dari keamanan informasi, ya, pendahuluan dari keamanan informasi. Selanjutnya adalah keamanan informasi adalah proteksi informasi dari berbagai ancaman untuk memastikan keberlangsungan bisnis, meminimalisir resiko, memaksimalkan return of investment, serta peluang bisnis. Nah, artinya ketika kita memulai suatu atau membuat suatu sistem dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, ya, terutama organisasi yang berkaitan tentang bisnis dan lain sebagainya, atau memiliki data yang cukup sensitif, nah disinilah peran dari information security ataupun keamanan informasi yang perlu kita miliki, ya, terutama untuk sistem untuk melindungi data dan informasi dari perusahaan kita. Fokus pada perlindungan terhadap informasi dari akses yang tidak sah, gangguan, modifikasi, dan penghancuran. Nah, pada prinsipnya adalah keamanan informasi bagaimana kita seorang programmer ataupun seorang konsultan IT, ya, terutama khusus pada networking, itu untuk bisa menjaga flow dari data dan juga informasi dalam sebuah organisasi. Tujuannya apa? Untuk bisa menjaga kerahasiaan dan data-data yang tentunya cukup sensitif. Okay. Nah, the importance of information security. Ada hal yang terpenting dalam keamanan informasi. Yang pertama, bagaimana kita bisa melindungi data yang sensitif, melindungi data pribadi dan perusahaan dari pencurian dan penyalahgunaan. Yang kedua, kepatuhan hukum. Ini prinsip yang penting dalam keamanan informasi, memenuhi regulasi dan standar industri seperti GDPR, HIPAA, dan ISO IEC 27001. GDPR misalkan General Data Protection Regulation, ya. Terus yang ketiga, kepercayaan pelanggan. Ini juga hal yang penting ketika kita membuat suatu keamanan, bagaimana data-data informasi dari pelanggan ataupun dari customer itu bisa kita lindungi dengan aman. Membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan melalui perlindungan data, gitu ya. Salah satu contoh sebuah perusahaan ataupun organisasi yang memiliki data yang cukup sensitif atau data yang sangat dirahasiakan, apa salah satu contohnya? Data, ya, perusahaannya Kominfo. Terus kalian menyimpan punya rekening? Yaitu bank kan, suatu organisasi misalkan perbankan. Perbankan itu kan pasti memiliki data dan informasi. Kita semua ya, kita semua pasti punya rekening ya, menyimpan uang di bank kan. Boleh nggak data kita itu diketahui oleh orang lain? Tidak kan? Nah, itu salah satu organisasi yang tentunya security-nya harus benar-benar diperhatikan, kerahasiaannya. Ya. Nah, selanjutnya ada basic concept of information security. Ada konsep dasar dari information security. Ada yang sudah mengetahui? Apa nih? Konsep dasar dari information security. Ada 3. Iya, salah satu. Silakan. Adit. Yang pertama itu ada confidentiality
Jadi itu kita menjaga agar informasi yang kita dapat bisa diakses tidak dapat diakses oleh pihak lain. Yang kedua itu integrity, yang dimana menjamin bahwa informasi yang tepat, akurat, dan tidak dapat diubah tanpa izin. Yang tiga itu availability atau ketersediaan, yang dimana keamanan informasi itu memastikan bahwa informasi yang dapat diakses saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Oke, luar biasa Aditya jawabannya. Jadi tadi pendapat dari Aditya, konsep dasar yang harus dimiliki oleh keamanan informasi ada 3 tadi, confidentiality, integrity, dan juga availability atau ketersediaan. Yang lain? Ya, jadi konsep dasar dari information security ada 3. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Apa sih kerahasiaan? Yaitu kerahasiaan bagaimana menjamin sebuah informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berwenang. Ya. Jadi itu dasarnya. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Ini rahasia ini sangat penting untuk dijaga. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang tidak memiliki akses, yang tidak diizinkan itu bisa mengetahui informasi-informasi ataupun data-data yang kita miliki, ya. Itu yang pertama. Konsep yang kedua yaitu integrity atau integritas. Ini juga harus kita jaga keakuratannya dan keutuhan informasi dari modifikasi yang tidak sah. Seringkali kita melihat, ya, ketika kita ingin menerima informasi atau meminta informasi, ya, terkadang informasi itu tidak diberikan seutuhnya, sepenuhnya. Nah, inilah salah satu peran dari integrity, ya, bagaimana ketika kita memiliki data dan data itu perlu kita sharing, ya. Data yang kita sharing itu benar-benar data yang bisa seutuhnya dan tidak termodifikasi oleh lainnya, ya. Terus yang ketiga ada availability atau ketersediaan, memastikan informasi tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang saat dibutuhkan. Nah, ini adalah konsep dasar dari keamanan informasi atau sering disebut CIA. Confidentiality, integrity, dan availability. Ya. Ya. Recent trend in information security atau tren terkini dari keamanan informasi. Ada 4 hal dari tren terkini dari information security. Yang pertama yaitu keamanan berbasis AI. Kita tahu ya saat ini sekarang semua aktivitas, semua pekerjaan itu sudah berbasis AI semua, ya, sangat membantu. Tapi pada prinsipnya kita sebagai insan akademik, mahasiswa ini kan sebagai insan akademik ya, insan yang selalu belajar. Kita sebagai pendidik memberikan materi, memberikan pemahaman kepada kalian mahasiswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran, terutama pada era saat ini, berbeda pada saat era saya dulu ya, mungkin 15 tahun yang lalu. Belum ada AI, belum ada internet, belum begitu masif. Untuk mencari sebuah referensi, mencari sebuah informasi atau data, itu masih menggunakan jurnal ataupun buku, dan masih sulit sekali. Tapi sekarang sudah menggunakan AI. Apa saja kita sudah bisa menggunakan AI. Kita minim pemikiran, misalkan pemahaman tentang salah satu topik. Kita bisa menggunakan ChatGPT, Black Box, Kimi, dan lain sebagainya. Untuk mengedit video supaya lebih cepat. Banyak kan? Ada CapCut, terus apa lagi? Canva, ya. Untuk bikin slide misalkan, ada Gamma AI, dan lain sebagainya. Nah, sekarang AI ini sangat membantu pekerjaan kita, terutama di semua industri ya, atau semua industri. Baik itu di perbankan, manufaktur, dan lain sebagainya. Terutama industri tentang content creator, ya. Untuk copywriting dan lain sebagainya nggak perlu lagi kita berpikir keras, cukup dengan salah satu AI saja, dan dengan prompt yang kita buat, selesai. Ya. Nah, tapi pada prinsipnya, Universitas Teknokrat Indonesia kepada kalian itu tidak membatasi tidak melarang kalian untuk menggunakan tools AI, ya. Tapi yang harus ditekankan bagaimana dengan tren saat ini, teknologi saat ini, AI terutama, kalian sebagai mahasiswa itu jangan kecanduan dengan AI. Kalian harus memiliki keilmuan secara fundamental, ya. Kalau kalian saat ini belajar mahasiswa menempuh pendidikan S1,
tidak memiliki konsep dasar secara fundamental dari berbagai disiplin ilmu kalian, kalian benar-benar tergantung dengan AI, saya yakin ke depan kalian tidak bisa survive ya. Kenapa sih harus dilakukan seperti ini? Dasarnya apa? Filosofinya apa? Keilmuan dasarnya apa? Nah, itu pesan saya ya. AI itu jadikanlah sebagai tools, hanya sebagai alat. Tapi jangan ketergantungan apa-apa dengan AI. Jadi kalian menggunakan AI tahu sebagai alat bantu saja, ya. Sebagai contoh misal, kalian dari sini ingin ke Jakarta. Alat bantunya apa? Bisa menggunakan transportasi kan, baik itu darat ataupun udara. Tapi sebelum kalian menggunakan transportasi itu, secara dasarnya kalian tahu nih, perjalanan dari sini ke Jakarta itu kira-kira menempuh jarak berapa kilometer. Apa saja sih rintangannya? Apa saja yang bisa membantu? Paham nggak maksud saya? Paham ya? Nah, jadi secara konsep dasarnya, secara fundamentalnya kalian tahu tujuan yang akan kalian lakukan. Jadikanlah tools ini sebagai alat saja. Jangan ketergantungan 100%. Kalau kalian ketergantungan, ya tidak menutup kemungkinan ketika kalian lulus, tidak punya jiwa untuk mengulik ya. Kan anak teknik ini kan harus pinter mengulik ya. Itu bisa tergantikan peran kalian. Oke, selanjutnya yaitu cloud security atau keamanan cloud. Dengan semakin banyak data dan aplikasi yang disimpan di cloud, keamanan cloud menjadi semakin prioritas. Keamanan IoT, tren saat ini, dan juga keamanan blockchain. Ya, blockchain ini menawarkan keamanan yang tinggi, tetapi juga memerlukan pemahaman keamanan yang khusus. Next, yaitu information security threat dan challenge, ancaman dan tantangan. Ya, apa saja sih ancaman dan tantangan pada information security? Malware dapat mencuri data, mengendalikan perangkat, dan mengganggu kinerja sistem. Terus serangan phishing. Serangan phishing menggunakan email atau pesan palsu untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi. Ada serangan distributed denial of service atau DDoS. Serangan DDoS bertujuan untuk membanjiri server agar traffic terlihat padat sehingga menjadi down ya. Itu seringkali ya. Kalau sudah ada server-server war tiket-tiket apa namanya? Kan sering ya ada tiket konser itu. Kan kalau kalian mengikuti itu nggak sih? Ada ya, mengikuti itu biasanya beli tiketnya secara online ya. Tapi pada hari itu servernya down. Nah, itu adalah teknik serangan dari DDoS. Dan man in the middle attack. Man in the middle attack ini adalah penyerangan pencuri untuk memanipulasi data yang sedang dikirim antara dua pihak yang berkomunikasi. Nah, ini man in the middle attack ini adalah salah satu user yang memata-matai komunikasi dua arah. Ya, jadi dia menyisipkan data atau menyisipkan skrip dalam transfer komunikasi tersebut yang tidak diketahui oleh kedua pihak ini, dan dia merekam apa saja aktivitasnya atau spyware kurang lebihnya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Boleh? mengapa keamanan informasi penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya luar biasa dari Rizky. Nah, tadi Rizky bertanya, mengapa sih keamanan informasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Karena informasi adalah aset penting yang perlu dilindungi dari pencurian, penyalahgunaan, atau kerusakan yang dapat merugikan individu, organisasi, atau negara. Wah, luar biasa. Terima kasih. Joni, jawabannya. Ya. Nah, pertanyaannya bagus, jawabannya juga luar biasa. Nah, tadi jadi kenapa keamanan informasi sangat penting dan dijawab oleh Joni tadi, artinya adalah aspek penting ya. Aspek penting untuk melindungi data dan informasi ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Apa yang dimaksud ancaman dan berikan contohnya? Nah, apa yang dimaksud dengan ancaman dan berikan contohnya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Yes. Ancaman adalah potensi bahaya yang dapat merusak, mencuri, atau
Ya, terima kasih. Pertanyaan dan jawabannya luar biasa. Saya senang dengan kelas ini sangat interaktif ya dan aktif ya, menyimak dari materi tadi ancaman. Apa sih ancaman? Dan ancamannya ya salah satu contohnya adalah malware ya, teknik pencurian data, bagaimana untuk memanipulasi data sebuah informasi, dan salah satu contohnya yaitu malware, serangan phishing, serangan DDoS, dan juga man in the middle attack, gitu ya. Nah, kita lanjut. Impact of information security atau dampak dari keamanan informasi. Yang pertama adalah pencurian data. Yang kedua adalah penghancuran data. Yang ketiga, gangguan operasional. Dari pencurian data mengakses dan mencuri informasi rahasia. Penghancuran data menghapus dan merusak informasi penting. Dan gangguan operasional mengganggu operasional bisnis. Dan yang terakhir adalah kerugian finansial. Ini juga sangat penting ya. Apabila dalam satu organisasi yang khususnya organisasi profit ya, kerugian finansial ketika memang dampak dari informasi dan data kita mudah dicuri, artinya dampak dari kerugian finansial. Bagaimana pencegahan dari network security? Yang pertama kita harus bisa memasang firewall, encryption, network monitoring, dan patch dan sistem update. Ini yang keempatnya dari security. Selanjutnya prinsip dari information security tadi ya, defense in depth, least privilege, separation of data. Dan terakhir yaitu vulnerability information system, kerentanan dari information system. Yang pertama kelemahan dari perangkat lunak, konfigurasi yang lemah, kesalahan manusia dan kurangnya kesadaran. Ini kerentanan-kerentanan yang terjadi. Dan dari strategi protection ya kita bisa mengenkripsi data, membuat firewall, sistem deteksi dan juga cadangan backup. Dan kita sebagai manusia atau user memiliki peran bagaimana kita bisa membuat kata sandi yang kuat, melindungi akun, dan berhati-hati dengan email dan pesan dan meningkatkan kesadaran. Teknologi terkini, AI dan machine learning, blockchain dan keamanan cloud, ya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari pertemuan kita, keamanan informasi merupakan tantangan yang terus berkembang, penting untuk terus kita belajar beradaptasi dengan ancaman baru. Bagaimana kita mengimplementasikan strategi keamanan yang komprehensif dengan tingkat kesadaran yang tinggi. Aspek kritis dan menjaga data sistem dari ancaman, penerapan CIA tadi, dan juga mengidentifikasi ancaman agar data-data informasi kita bisa kita minimalkan dari risiko-risiko ancaman. Ya, tidak terasa kita di akhir pertemuan. Di akhir pertemuan ini saya ingin memberikan sebuah tugas untuk kalian. Yang pertama, kalian buat kelompok yang beranggotakan 2 sampai 4 anggota, ya. Tugasnya adalah pilih salah satu tema dari ketiga tema yang saya tawarkan, yaitu ancaman keamanan informasi di era digital. Yang kedua, temanya perlindungan data pribadi di media sosial, dan yang ketiga, CIA threat, confidentiality, integrity, availability dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih? Nah, ketika kalian sudah buat, pilih salah satu tema saja, dan buatlah laporan dan media edukasi yang mencakup. Yang pertama, penjelasan tema dari teori dan konsep singkat, studi kasus nyata atau simulasi kasus itu juga boleh, dan analisis prinsip keamanan yang dilanggar atau dampaknya seperti apa. Dan terakhir, media edukasi bisa berupa poster, digital, infografis, ataupun video pendek. Nanti hasil ini kalian buat dan bisa kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa ya? Nah, saya kira itu pertemuan kita untuk minggu ini. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya untuk kalian, dan saya berharap apa yang telah saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan tentunya bisa menambah ilmu baru untuk kita semua. Saya akhiri perkuliahan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah keamanan informasi yang saya ampu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.